Joyful Kids. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, diberkati. Yes, yes, yes. Pagi ini kita kembali ibadah online. Hari ini temanya tentang Tuhan memelihara kita. Ada satu lagu yang merema buat kakak ketika anak kakak lagi dioperasi. Lagu ini mengatakan Tuhan Yesus mengasihi kita. Walaupun kita masih kecil, masih lemah, tapi Tuhan selalu memelihara kita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, like the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, like the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Oke, sebentar lagi Kak Dayu akan membawa doa pembukaan. Ya Bapak, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini kami dapat berkumpul untuk beribadah dan memuliakan nama-Mu itu. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Bangkit berdiri, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Yesus Cinta Saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik buat saya. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik buat saya. He
so good to me. Jesus German hey, aca-aca. Jesus German hey, aca-aca. Jesus German hey, kuci-kuci hey. Jesus German hey, aca-aca. Jesus German hey, aca-aca. Jesus German hey, kuci-kuci hey. Jerman hey, kuci-kuci hey. Jerman hey, kuci-kuci hey. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Ku Tahu Bapa Peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Katakan lewat badai cobaan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk berdoa untuk firman Tuhan. Saya minta tolong Kak Sufbin untuk berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengumpulkan kami dalam ibadah online ini. Kiranya Engkau berkenan memberikan kami firman-Mu hidup dalam hati kami. Ya Tuhan Yesus, berkati keluarga kami. Kami percaya hanya kasih-Mu yang bisa memelihara kami semua. Ya Tuhan Yesus, berilah firman-Mu selalu hidup dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi. Apa kabar semuanya anak-anak? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Disiapkan Alkitabnya, disiapkan buku aktivitasnya, ya. Dan berkati kita pada pagi hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pemirsa, di judul renungan kita pada pagi ini bersatu dalam kebersamaan. Bersatu dalam kebersamaan yang terambil dari Kisah Rasul pasal yang keempat
ayat 32 sampai 35. Menyono baca dulu ya, cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat firman Tuhan ini adalah sebuah ringkasan yang mungkin serupa dengan Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42 sampai 47. Cara hidup jemaat mula-mula. Kita melihat ada beberapa ciri dari cara hidup jemaat mula-mula. Yang pertama yaitu bahwa jemaat dikatakan mereka giat dalam memberitakan Injil dalam ayat yang ke-31 pasal yang keempat. Lalu yang kedua, jemaat hidup dalam persekutuan yang intim. Dari pasal 4 ayat 32 sampai 35 kita melihat bagaimana mereka membangun persekutuan yang intim satu dengan yang lain. Jadi saya memberikan judul renungan pagi ini, bersatu dalam kebersamaan. Nah, anakku yang dikasih Tuhan, kita melihat kebersamaan jemaat. Kita melihat kebersamaan jemaat tidak berhenti ketika hari raya Pentakosta. Bagaimana mereka setiap tahun bersekutu di loteng Yerusalem, lalu dicurahkan Roh Kudus. Persekutuan tidak berhenti sampai di situ. Ternyata persekutuan mereka berkumpul bersama-sama untuk membangun persekutuan berlanjut ya. Kebersamaan itu telah membentuk satu ikatan di dalam tubuh Kristus. Jadi ada satu ikatan yang luar biasa. Kita melihat ketika mereka mengalami ikatan hidup yang luar biasa, dikatakan ada beberapa hal yang terjadi. Kebersamaan itu telah membentuk ikatan di dalam tubuh Kristus, di mana hidup jemaat pada waktu itu. Yang pertama yang kita bisa pelajari adalah mereka sehati. Ya, dalam pasal 4 ayat 32 dikatakan mereka sehati dan sejiwa. Jadi di dalam kehidupan jemaat pada waktu itu mereka memiliki kehidupan sehati, sepikir dan sejiwa. Baik dalam persekutuan, dalam pelayanan, juga dalam doa. Dalam KBBI dikatakan sehati itu adalah, ada banyak arti sih, ada sekitar 20 arti, tetapi Om Yono memberikan beberapa, yaitu ada searah, ada sepakat, ada serasi, ada akur. Nah, kata akur ini juga adalah rukun. Jadi jemaat pada waktu itu memiliki sifat sikap hidup rukun, sehati. Anak-anak, bagaimana dengan hidup kalian hari-hari ini? Masih rukun? Nah, semoga tetap rukun ya. Rukun dengan kakak, koko, adik-adik, rukun dengan teman-teman khususnya juga ya. Walaupun kalian ibadah di rumah, tidak mengurangi semangat, tetap rukun. Ada nyanyian rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Nah, ya kan? Ada nyanyian itu. Semoga anak-anak tetap rukun satu sama lain, tidak berkerengan, tidak bertengkar dan lain-lainnya ya, tetap rukun. Itu sikap jemaat ketika mereka ada ikatan dalam kebersamaan.
Jadi yang pertama, hidup mereka sehati, rukun. Lalu yang kedua yang kita bisa pelajari di sini adalah peduli. Kesehatian mereka menghasilkan satu sifat, yaitu peduli. Ketika mereka rukun, ketika mereka sehati, lalu mereka satu sama lain saling memperhatikan. Jadi sikap peduli ini adalah sikap yang rela berkorban untuk teman-teman. Ya, dikatakan ada yang menjual ladangnya, kebunnya, lalu hasil penjualan dibawa ke rasul-rasul. Tentunya kalian tidak menjual ladang, ya, tidak punya ladang, tetapi paling tidak kalian punya sifat peduli. Peduli dengan siapa? Ya, peduli dengan teman-teman. Peduli dalam hal apa? Mungkin peduli dalam hal jasmani tidak bisa, karena anak-anak masih bergantung sama orang tua. Tapi paling tidak kalian bisa peduli dalam hal kerohanian. Kalian bisa berdoa, kalian bisa mengingatkan, ayo membaca Alkitab, ayo kita ibadah. Peduli untuk saling memberi motivasi, semangat untuk belajar dan lain sebagainya. Jadi kita melihat dari jemaat mula-mula, mereka peduli satu sama lain. Dikatakan mereka saling menopang dalam hal rohani, mereka saling mendoakan, menopang dalam hal jasmani, mereka saling mencukupkan. Lalu mereka peduli satu sama lain. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian menjadi pribadi yang egois, pribadi yang cuek, pribadi yang masa bodoh dengan teman-teman, atau kalian menjadi pribadi yang peduli? Peduli ini terbentuk ketika mereka sehati satu sama lain, lalu mereka melihat teman-temannya, lalu mereka peduli. Itu namanya peduli. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, itu akibat daripada kebersamaan yang membentuk ikatan dalam tubuh Kristus. Mereka hidup, yang pertama sehati, yang kedua peduli, lalu yang ketiga adalah mengasihi. Ya, mengasihi. Kita tahu bahwa kepedulian terjadi karena jemaat mula-mula ini memiliki atau mengalami kasih Tuhan. Jadi jemaat mula-mula ini mereka memahami betul bahwa mereka mengalami kasih Tuhan. Bagaimana mereka dilawat oleh Roh Kudus, kasih Allah begitu luar biasa. Mereka mengalami satu perubahan. Tuhan sudah mau mati bagi mereka sehingga hidup mereka terselamatkan. Nilai kasih Tuhan itu melebihi dari hidup mereka, sehingga mereka rela memberikan yang mereka miliki untuk orang lain. Mereka mau mengasihi karena mereka memahami kasih Allah, karena mereka menerima kasih Allah. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, apakah kamu juga mengasihi teman-temanmu? Siapa yang sudah menerima kasih Tuhan? Coba angkat tangan. Semua sudah mengalami kasih Tuhan, ya? Semua sudah menerima Roh Kudus karena kalian orang-orang yang percaya, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah anugerah kasih Tuhan. Dia berikan untuk kita bisa mengasihi teman-teman kita, mengasihi sahabat-sahabat kita, mengasihi orang tua, mengasihi guru, mengasihi teman-teman. Itu anak-anak. Nah, kasih inilah yang menggerakkan mereka peduli orang lain. Nah, anak-anak, menjadi catatan kita hari ini, Tuhan mau anak-anak hidup bersatu dalam kebersamaan, atau simpelnya Tuhan mau kalian hidup rukun, ya. Kalian hidup rukun karena dengan hidup bersatu dalam kebersamaan atau rukun,
maka kalian akan menjadi kehidupan yang dalam ikatan sehati, ikatan peduli, ikatan mengasihi. Ada satu ayat di dalam Mazmur pasal 133, kita baca sebagai ayat terakhir, ayat pasal 133 dari Mazmur. Menyuruh baca ya, persaudaraan yang rukun, nyanyian syarat Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dia bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin, firman Tuhan. Anak-anak pengen diberkati Tuhan? Amin. Pengen diberkati? Kalian harus hidup bersatu dalam kebersamaan. Kalian harus hidup rukun. Berkat kehidupan rukun, Mazmur 133 tadi dikatakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang bisa beliau sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, anak-anak, kita akan akhiri acara ibadah kita online ini dengan doa karena kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih anugerah-Mu. Firman-Mu sudah disampaikan, anak-anak-Mu sudah mendengarkan. Tuhan, jadikan anak-anak-Mu bersatu dalam kebersamaan. Jadikan anak-anak-Mu hidupnya rukun satu sama lain, sehingga mereka akan menjadi kehidupan yang sehati, peduli, mengasihi satu sama lain, sehingga kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, masa depan anak-anak-Mu, sukses dalam Tuhan, berkati orang tuanya, pekerjaannya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan yang luar biasa yang mengajarkan kepada kita untuk kita hidup di dalam kebersamaan. Oleh sebab itu, untuk aktivitas hari ini khusus yang pertama, kelas pra-remaja dan kelas Abraham. Sebutkan 3 akibat ketika kita hidup dalam kebersamaan. Jelas? Budia ulangi lagi. Sebutkan 3 akibat ketika kita hidup dalam kebersamaan. Nah, untuk kelas Isa dan kelas Yakub, perhatikan petunjuk yang akan Budia sampaikan saat ini. Gambar tangan pada kertas yang telah dilipat menjadi 2. Ketika menggambar, perhatikan posisi ibu jari dan telunjuk. Buatlah bentuk setengah hati pada lipatan seperti pada gambar 2. Siapkan gunting, spidol atau pensil, dan kertas lipat atau HVS berwarna. Kertas lipat kalian lipat menjadi 2 bagian. Guntinglah sesuai pola yang telah digambar. Setelah diberi tulisan, kalian dapat memberi hiasan. Tulisannya, katakan dalam tulisan itu, aku mau apa saja tadi? Sifat-sifat yang muncul ketika ada kebersamaan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati dalam ibadah selanjutnya.